Oke, selamat malam. Video singkat untuk kalian. Semangat, semangat yang megang PP semangat ya. Saya yakin narasi saya sendiri, pikiran, hati, kalau bisa mengatakan PP akan masuk ATH baru ke depan. Kalian harus sabar ya, 3 bulan gak tidur, berdoa terus untuk PP. Tenang saja. Ini koin terseleksi alam, ada campur tangan alam. Desentral, BTC sama PP. BTC dulu meme coin, bisa menjadi miliaran begitu. Sabar, nanti jika Binance burning, ledakan akan terjadi. Ini koin yang berjuta-juta koin sudah terseleksi alam ada di PP. Termasuk saya yang bahas itu terseleksi. 3 tahun lebih yang dibahas PP. Aman saja. PP sudah menjadi pemenang dengan MC-nya di atas 20,62 triliun. Holdernya naik terus. Suplai totalnya sudah dibakar 7 miliar sama Binance. Suplai maksimumnya 13 miliar. Total suplai sama dan sudah beredar semua. Tinggal tunggu waktu bomnya. Apakah nggak goblok apa well-well nggak pingin cuan dia? Well-well juga pingin cuan. Well-well juga pingin kaya. Paus-paus juga pingin uang. Saya rasa mempermainkan kita aja kalau belum dipam itu goblok apa mereka? Semangat dan semangat. PP rankingnya pun masih di 49, tidak pernah terlempar dari mana-mana. Inilah the next BTC, mudah-mudahan. Tetap diam, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, tanggung jawab masing-masing. Kecuali Martini tanggung jawab 100 juta koin PP, saya selalu doakan mudah-mudahan menjadi 1 miliar ya, biar untuk makan 1 ton blokok itu. Semangat untuk PP, saya yakin ke depan bukan koin yang ece-ece. Sampai sejauh ini bertahan PP bukan koin yang ece-ece, bukan koin pam-paman, bukan koin yang pam-paman. Ini adalah koin organik murni, original, berdasarkan komunitas holder yang aktif dan selalu kuat. Dibandingkan dengan koin yang pam-paman bahaya. Apakah developer itu selalu ngangkat koin? Bikin maju koin? Tidak, yang ada bikin meme, jual terus. Nah ini PP sudah tidak ada debt-nya. Lihat di websitenya sepi, sudah kabur bubar. Ini seperti Satoshi yang minggat tahu kemana. Apa diracun? Ini sama PP. PP ini kecelakaan, debt-nya jual semua. Itu fun aja kemarin, unlock aja nggak berani jual. Ya untuk kedepannya, apalagi lagi murah. Saya rasa ini sudah waktunya akhir dari penurunan, akhir dari ngeber-ber, karena tahun 2028 sudah halving BTC lagi. Siklusnya masih berjalan, bukan siklus berakhir, tidak. Oke, saya bacakan di sini ya. Sudah kukatakan kepada Anda untuk mengikuti siklusnya. Selama berbulan-bulan saya terus mengatakan bahwa waktu sama pentingnya dengan harga. Ketika siklus Bitcoin mengikuti struktur yang sangat mirip, sekitar 3 tahun dari dasar siklus ke puncak, sekitar 1 tahun dari dasar puncak kembali dasar siklus ya. Kemudian BTC, akankah siklus ini berbeda? Tentu saja mungkin. Namun sampai sekarang tidak ada yang di grafik menunjukkan hal itu. Pemain mayoritas fokus pada berita utama, pertemuan Fed dan lilin harian. Ya, saya mengamati struktur time frame yang lebih tinggi sebelum struktur itu terputus. Saya masih percaya bahwa mengikuti rate 4 tahun yang sama, siklusnya masih sama, tidak ada siklus yang berubah. Narasi di sana sini kemarin sudah dijawab, sudah uang semua kesedot ke ETF-nya IBIT BlackRock ya. Tenang saja. Untuk hari ini berita yang terjadi, peta likuidasi, banyak lepret, banyak di atas. Di sini bukan hanya long invest holder jangka panjang.
Yang bikin rusak market juga termasuk trader ya. PP peta likuidasi 7 hari indeks PP ya. Peta likuidasi 7 hari menunjukkan 25 juta dalam likuidasi short atas harga atas secara signifikan melampaui hampir 15 juta dalam likuidasi long di bawah. Terus pokoknya lagi naik turun ya. Banyak yang masang-masang leplet. Kalau kita pusing-pusing juga karena kalau leplet itu bahaya juga, udah dana pas-pasan, disikat. Saya pernah dulu disibah. Siba masuk Robinhood naik 25%. Wah seneng banget saya dapat cuan nih, leplet TP ya. Dengan modal yang seadanya, cuannya udah berjuta-juta. Kayaknya kalau masuk Robinhood ini kayak dulu si Doge naik jutaan persen. Tambah lagi muatan yang bejibun jual kebo 5. Cerot ke situ, kasarannya uang masuk semua. Gua taunya 25% begitu habis TP dapat berjuta-juta, saya masukkan lagi, kemudian dibanting habis. Loh, koin saya kok hilang? Koin saya kok hilang, kok minus? Asem, itulah yang namanya leplet itu. Saya waktu awal-awal nggak main leplet, belajar main leplet, tapi masih olol. Leplet kok nggak pakai stop loss, itu bunuh diri. Saya ingatkan ya, jangan main trade untuk leplet future ya, itu harus pakai stop loss. Kalian kalau cuan umpamanya 500%, kalau gagal misanalisa kalian harus pakai stop loss, dirugikan berapa rupiah begitu. Jangan konyol nggak pakai stop loss, trader apaan. Yang baru-baru ini ya, kalau udah pengalaman ya tahulah ya, harus tahu. Jangan sampai enggak ini ya. PP sedang menguji zona support kunci sekitar 0,00270. Ini kunci, support kunci ya. Pembeli mulai masuk dan pergerakan naik dari area ini bisa mendorong harga kembali mendekati resisten 0,00285. Sekarang lagi resisten. Tapi kalau lihat time frame harian PP ini dengan yang long invest jangka panjang, jangan melihat jangka pendeknya, arahnya akan masuk AT ya, karena ini koin yang saya rasa nggak ada lawan, nggak ada tanding kalau menurut saya, dan kunci daripada kita cuan besar dan juga menunggu PTCD-nya terjun di bawah 50, ditambah lagi ya indeks altcoin seasonnya harus paling nggak menyentuh di 75. Begitu kawan, pokoknya harus semangat ya. Tadi saya sudah bikinkan video ledakan, mana itu PWMC meeting, mana itu Halkis Dopi segala macam, tidak peduli. Yang penting kalau waktunya ngaceng-ngaceng, apakah dulu hancur tiba-tiba bubar, kan tidak. Yang jelas ini barangkali nanti menjadi the next BTC, karena dulu BTC juga meme coin nggak laku, karena jadi laku karena desentralis itu. Sudah saya jelaskan dalam video. PP juga coin desentralis. Udah menjadi raja meme coin. Vitalik di situ bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti Binance biasanya suka bakar-bakar di saat waktu yang tepat. Ya mungkin itu aja video singkat dari Nintendo. Semangat, nggak usah pakai ngelamun kesana kemari. Yang penting tinggal ngangen bebek kayak Randa. Semangat ya, tenang Mas Bro, banyak pendampingnya sudah banyak ya. Masalah wadon itu hal yang kecil ya, hal kecil, banyak malah ditantangin ningkas malah takut. Saya ingin cari yang santai-santai aja lah. Mas Bro senang yang muda-muda ya, jelas dong. Kalau ada yang perawan daripada Randa kan. Kalau Randa anaknya 3 piye masih makannya berat toh. Kalau kaya sih nggak apa-apa ya kan, memang faktanya begitu kok. Nah kalau ada yang tajir mau kemudian masih muda ya, kita nggak munafik ya, biar kita kan udut bisa minta. Gemblong bertanya kawan ya, karena saya juga baru bangun dari dekok nih, jam 9 terbangun tadilah. Saya habis isaan, saya tidur lumayan 2 jam karena besok sampai pagi lagi. Semangat, motor pun saya udah ada 3 bulan di luar, yang baru tuh di luar, nggak pernah ke dalam, karena nanti kadang jam 11 malam cari kopi kadang-kadang gitu, jadi nggak pernah di dalam. Ini yang nggak pernah dipakai satu ini tapi masih jalan normal, mau dibayarin orang, tapi saya belum boleh ya. Sayanglah, pakai aja, biarin buat kekayaan. Tapi saya duitnya udah menipis karena sudah
400% saya tambah muatan di kripto itu termasuk PP, Polygon dan banyak lah. Ini nanti biasanya mudah-mudahan ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi. Biasanya kalau satu itu sudah menipis, sudah genting pertolongan akan datang. Biasanya ya sudah. Waktu itu pun saya ditinggal istri begitu ya. Kondisi lagi genting juga kantongnya. Tahu-tahu pertolongan datang. Bla 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 bla. Gampang aja. Ada aja rezeki. Oke. Salam dari Tegal Mas Bro, yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap kion, PP tetap sabar, koin yang terbaik, terdesentral, dan ini adalah koin terseleksi alam, ada campur tangan alam, saya rasakan bikin kalian cuan, yang penting kalian sabar, karena mana lagi di top CMC papan atas yang baru, hanya PP ya. Salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PP, cas.